kemudian Dewi dan Suryo datang dengan kedua anaknya. Kulihat mereka sudah rukun. Kedatangan kami ke sini yang pertama mau mengucapkan terima kasih. Dan yang kedua, kok waktu air dari Kiai itu kami pelkan ke rumah, kok kedua anak kami sakit panas sehari. Itu kenapa, Kiai? Wah, aku juga tidak tahu. Aku tidak semua tahu. Tapi itu biasanya jin yang ada di rumah membuat serangan karena mereka merasa diusir. Oh, jadi tak masalah ya, Kiai? Iya, tak apa-apa. Lah sekarang, rumah kalian rasanya bagaimana? Alhamdulillah, rasanya tentram, Kiai. Ya, itu sudah bagus. Segala sesuatu itu yang penting hasilnya. Bagaimanapun cara, itu hanya cara. Semua tergantung hasilnya baik atau tak baik. Jadi, jangan takjub dengan cara aneh-aneh untuk menyelesaikan masalah. Jika hasilnya tak baik, juga untuk apa? Perlunya cara yang aneh. Jelasku. Iya, Kiai, kami mengerti. Lalu, bagaimana penyakitnya Mas Suryo? Tanyaku. Alhamdulillah, sudah baik kan, Mas? Juga pinjulan-pinjulannya kok sudah kempes. Ya, syukur kalau begitu. Tapi, ingat, sama istrinya yang baik. Insya Allah, Mas. Doanya, semoga saya tak mudah lagi tergoda. Ya, harus dari kemauan diri juga, Mas. Misalkan mau nikah lagi, lakukan dengan cara yang benar. Izin istri. Kalau istri tak mengizinkan, ya jangan maksa. Wong semua wanita itu rasanya sama. Seperti makanan, kalau sudah masuk perut, mahal atau murah, di perut tiada beda. Yang membedakan wanita itu kesolehannya. Jika solehah, ya akan menjadi penerang rumah tangga. Jika ditinggal, maka akan menjaga harta dan kehormatannya. Selalu membantu suami seperti tangan satu dengan tangan lainnya. Tangan satu memakai jam tangan, tangan lainnya memakaikan. Tak masalah tangan lain itu tidak ikut dilingkari jam, sebab kehormatannya sudah terbawa oleh tangan satunya. Istri yang solehah juga penentu mutu anak nanti. Akankah menjadi anak yang kasar atau anak yang lemah lembut, penuh kasih? Jika sang ibu suka membentak, maka akan mempengaruhi detak jantung anak. Jadi, anak akan lebih cepat detak jantungnya dan akan lebih cepat
pemompaan darahnya. Ya, secara otomatis anak akan menjadi kayak motor ngebut. Apa-apa serba ingin buru-buru. Apa-apa ingin cepat selesai. Tapi jika ibu itu lemah lembut, mengutamakan pengertian, menasehati dari hati ke hati, maka ya anak juga akan dewasa berpikir, penuh perhitungan, menjalankan segala sesuatu dengan kehati-hatian. Ya, jika ayah ibu yang suka cekcok, mendahulukan ego, saling pengen menang sendiri, sering banting pintu, maka akan menjadikan anak juga suka menang sendiri. Jadi, pelajaran dalam keluarga itu akan menjadikan anak nantinya akan menjadi seorang garong atau seorang yang berjiwa lemah lembut. Ya, dulu ibuku semasa aku kecil suka menceritakan kisah-kisah para sufi, kisah para ulama besar, seperti kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Syekh Abu Hasan Asyadzili atau Rabi'ah Adawiyah. Ketika aku mau tidur, itu sangat mempengaruhi kejiwaan anak, sehingga tidak materialis, tidak tamak, rakus, loba, dan akan dengan sendirinya terpatri dalam ingatan. Lalu perlahan menjadi suri tauladan yang harus dianut, dan menjadikan anak punya pikiran yang dewasa. Maka itu dibiasakan. Apalagi di zaman ini, berbagai tontonan yang tak mendidik mudah sekali diikuti oleh anak, dan gaya-gayaan hanya karena mengikuti teman-temannya. Yah, ujung-ujungnya kerusakan. Makasih, kata petuahnya, Pak. Ya, sama-sama. Ini juga menasehatiku. Kedua orang itu pun pulang. Sedikit mungkin yang aku beri, tapi dalam hatiku, aku tak akan berhenti untuk berbuat baik untuk orang lain. Bukan karena aku merasa pintar, tapi aku merasa jika aku mengandalkan amalku sendiri, maka aku sama sekali tak punya amal ibadah apa-apa. Karena aku merasa belum ikhlas dalam beramal, dan masih jauh dari akan diterima Allah. Kalau aku tak menanam modal amal dengan mengajak orang lain menjadi baik, maka aku akan mati dalam kerugian yang nyata. Dimanapun, kapanpun, bagiku tak ada kata berhenti untuk mengajak pada kebaikan, agar aku bisa menanam modal amal pada orang yang kuajak. Soal mereka mau atau tidak mau, itu bukan lagi urusanku, tapi kuasa Allah.
Aku hanya melaksanakan perintah Allah. Wa'mur bil 'urfi wanha 'anil munkar. Perintah kebaikan dan cegah perbuatan merusak. Tak perlu dengan kekerasan, tapi dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan bukti nyata kebenaran itu adalah mendamaikan. Dan keburukan itu merusak. Dengan alasan apapun. Merusak itu tak benar. Dan mengajak orang lain dengan membakar, merusak, menghancurkan dengan kemarahan sama sekali tak akan diikuti. Malah orang akan antipati dan benci. Ya, aku hanya ingin menjadi air bening yang tak menyembunyikan batu di dasar sungai. Semua wajar, batu terlihat jelas. Orang yang melihat tak rela jika tak meminum airnya dan merasakan kesegaran merambati tenggorokan. Dan orang yang telah minum akan merasa ingin mencuci muka. Dan orang yang mencuci muka akan berhasrat untuk mandi.